itu melahirkan berapa orang? Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan tongkat besi. Namun anaknya itu dirampas dan dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Oke, perempuan itu melahirkan berapa anak, Maria Wuji? Satu anak. Jadi bukan Israel. Kalau Israel dia harus melahirkan berapa anak? 12. 12 suku Israel. Berarti tidak. Berarti yang di mahkota dengan 12 bintang itu adalah para Rasul. rasul. Jadi Maria adalah bunda para ratu para rasul. Ayat 17-nya. Ayat 17-nya. Naga itu pun marah kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ada dua kriteria di situ untuk menjadi keturunannya Maria. Yang pertama, harus memiliki perintah-perintah Allah, turuti perintah-perintah Allah. Dan perintah-perintah itu diberikan kepada siapa? Yang kedua, harus menjadi saksi-saksi Kristus. Bongkar kitab suci. Kisah 1 ayat 2. Siapa yang menerima perintah? Supaya menjadi keturunan Maria, harus tahu siapa yang menerima perintah. Kisah 1 ayat 2. Sampai pada hari ia diangkat ke surga, sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Artinya, mulai dari keturunan perempuan itu yang menerima perintah-perintah, yang menuruti perintah-perintah, maka yang di situ dikatakan siapa yang menerima perintah-perintah. Yulita, barusan dibaca. Ya. Rasul-rasul yang dipilihnya. Rasul-rasul, bukan rasul satu. Oke, rasul-rasul yang dipilihnya. Bisa bongkar Markus 3:13. Tetapi kita lihat itu kriteria pertama, para rasul yang menerima perintah. Yang kedua, ada menjadi saksi Kristus, ayat 8-nya dari kisah 1 itu. Kisah 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Siapa yang menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi? Siapa dalam konteks itu? Rasul-rasulnya. Rasul-rasul yang dipilihnya. Ini penting sekali. Rasul-rasul ini harus menuruti hukumnya, perintahnya, dan harus mengajarkan perintahnya. Matius 28 ayat 20. Matius 28:20. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Di dalam Wahyu 12 ayat 17 tadi katakan bahwa setan itu, iblis itu, naga itu benci kepada perempuan itu dan pergi menyerang keturunan-keturunan yang lain yang menuruti perintah Tuhan dan menjadi saksi Kristus. Di dalam konteks kitab suci yang barusan kita baca, siapa yang menerima dan menuruti perintah-perintah Tuhan? Rasul-rasul. Siapa yang menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi? Rasul-rasul. Rasul. Itu penting sekali. Yang dalam Matius 28 ayat 20. Yesus perintahkan kepada para rasul untuk apa? Yang barusan dibaca. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Petrus mengajarkan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Iya, Mo. Yohanes penginjil menulis apa yang diperintahkan Yesus. Iya, Mo. Ketika Yesus suruh mengaku dosa,
Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosa diampuni. Yohanes mengulanginya lagi dalam 1 Yohanes 1 ayat 89. Barang siapa yang mengatakan bahwa tidak berdosa, tukang tipu, dan kebenaran tidak ada padanya. Ayat 9, mengakulah dosa. Yakobus Rasul mengajarkan juga tentang mengaku dosa atau tidak. Dalam Yakobus 5 ayat 16, mengakulah dosa satu sama lain. Kisah 19 ayat 18, orang-orang yang berdosa pergi mengaku dosa. Yang ini pendeta-pendeta bilang pergi mengaku dosa langsung kepada Tuhan Allah. Tunjukkan satu ayat di mana pergi mengaku dosa langsung kepada Tuhan Allah. Baik orang Yahudi maupun gereja perdana dalam kitab suci. Tidak ada pergi mengaku dosa langsung kepada Tuhan Allah. Karena itu kembali lagi, kepada para rasul ini diberikan perintah. Dan kepada para rasul ini diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Dan karena tadi Wahyu 12 ayat 1 mengatakan bahwa perempuan itu bersembunyikan matahari dengan mahkota dengan 12 bintang di kepalanya. Dan gereja didirikan di atas dasar apa? Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kalau gereja dibangun di atas dasar para rasul menurut ayat ini, maka ketika Maria mempunyai mahkota 12 ratu sebagai ratu para rasul, dialah ibunda dari siapa? Para rasul. Kenapa ibunda para rasul? Yohanes 19 ayat 27. Yohanes 19 ayat 27. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nona, jangan pakai TV2, pakai TV lama. Pakai Sohi punya. Pakai siapa punya yang bukan TV2. Pakai edisi Maria biasa. punya. Dan di situ ada penghilangan. Di situ 27 itu dikatakan los discípulos, murid, rasul-rasul, jamak. Bentar. Tidak kitab suci yang lain kalian. Saya nggak punya TB1 sih sebenarnya. Yohanes 20, 19-20 ya. 27. 27. Saya cari di sini deh. Ya beberapa kitab suci buat perbandingan ya teman-teman. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah Oke. ibumu, dan sejak saat Di situ, makanya di situ dikatakan kepada murid-muridnya. Di situ jamak atau plural atau singular? Jamak. Artinya semua kita. Iya. Harus membawa Iya, siapa yang ke rumahnya? TB2. Baca ayatnya lengkap. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Artinya, Lalu artinya gereja yang benar yang datang dari Yesus, yang didirikan oleh Yesus harus menerima siapa di rumahnya? menerima ibunya. Menerima ibu di rumahnya. Ini penting karena apa? Karena gereja adalah rumah Daud, pondok Daud yang baru. Maka di rumah ini harus ada ibu. Masa sih semua ada bapak saja di rumah? Karena kalau begitu bagaimana dengan keluarga Allah? Kalau hanya ada bapak semua, tidak ada ibu. Karena itu gereja adalah rumah Daud, pondok Daud yang baru. Masa sih dalam rumah Daud ini tidak ada ibu? Kan lucu. Emang lahir dari mana kita ini?
Ayat ini mengatakan secara jelas, berkata kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Mulai sejak saat itu, murid itu membawa ibunya Yesus ke rumahnya. Jadi kalau gereja dalam pengertian ini, rumah Daud yang baru, Kisah 15 ayat 16. Nona. Kisah 15, 16, 17. Kisah 15 ayat 16, 17. Nah. 16, 16, 17. Dan 17. Kemudian aku kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Bahkan segala bangsa yang atasnya namaku disebut, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Oke, aku akan membangun kembali, mendirikan kembali pondok Daud yang rubuh. Telah roboh. Pondok Daud adalah Israel. Dan Israel yang ada di dalam Israel itu hanya orang Israel. Tetapi pondok Daud yang baru ini, yang ditinggal di dalam pondok Daud yang baru ini adalah semua orang dari bangsa lain, bukan hanya orang Israel, tetapi semua bangsa. Makanya Petrus bilang dalam 15 ayat 7, baca ayat 7, melalui mulutku semua bangsa mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Pondok Daud yang baru ini harus menjadi tempat tinggal dari semua bangsa. Itulah universalitas. Baca baik-baik di situ. Universal, segala bangsa, semua. Maka baca kembali ayat 17-nya baik-baik. Protestan, tolong baca itu. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, bahkan segala bangsa yang atas nama semua orang, segala bangsa, universal, katolikos, artinya segala sesuatu, semua, segala semua, segenap bangsa, itu yang Katolik. Ada di semua, universalitasnya ada di situ. Semua orang dan segala bangsa, bukan hanya satu lagi, bukan lagi Israel. Masa sih di rumah gereja adalah pondok rumah Daud yang baru ini tidak ada ibu? Kan lucu. Makanya di dalam peristiwa salib tadi, Yesus berkata kepada para murid-muridnya, inilah ibumu. Dan mulai sejak saat itu, murid itu membawa ibunya Yesus ini ke rumahnya. Gereja yang sesungguhnya harus didirikan di atas dasar para rasul. Dan para rasul ini membawa ibu ke rumahnya. Bagaimana sebuah rumah tanpa ibu? Sebuah rumah tanpa ibu yang kita namakan adalah rumah dari anak yatim. Protestantisme punya alasan ini untuk saya katakan bahwa mereka adalah anak yatim. Punya bapak tapi tidak punya ibu. Makanya gereja mengatakan Maria, Bunda Gereja, ibu dari kita semua. Karena Yesus sendiri yang menyerahkan itu. Oke, kira-kira itu alasan kenapa Maria, Bunda Gereja. Alasan dari Yesus, alasan juga dari para rasul. Dan ibu ini menemani kita semua dalam doa-doa kita. Kisah 1 ayat 14. Siapa yang menemani Pentekostes? Siapa yang menemani kelahiran gereja? Dan siapa yang menemani para rasul dalam berdoa? Kisah 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Dan siapa yang bertekun dalam doa bersama dengan Bunda Maria? Ayat 13. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus.
Oke, siapa yang menemani? Maria menemani para rasul dalam berdoa. Oke teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, inilah alasan kenapa gereja menamakan Maria, memberi gelar dan memperingati Maria sebagai bunda gereja. Karena dia adalah ibu dari Yesus. Dan Yesus adalah kepala gereja dan gereja adalah tubuh Kristus. Jadi Maria tidak hanya melahirkan kepalanya dipenggal dari tubuhnya dibuang, tetapi keutuhan dari Kristus dan gereja yang tidak bisa dipisahkan karena gereja adalah tubuhnya dan gereja adalah kepenuhan dari Kristus dalam segala hal, dalam semua hal. Dan yang kedua, karena gereja dibangun di atas dasar para rasul dan di dalam peristiwa salib Yesus menyerahkan bundanya, ibunya kepada para rasul, dan mulai saat itu rasul-rasul itu membawa Maria ke rumahnya sebagai ibu. Maka gereja yang benar dari Kristus harus punya ibu, harus membawa Maria ke dalam rumahnya. Dan alasan itulah mengapa gereja adalah rumah Daud yang baru. Oke, kira-kira perayaan hari ini seperti itu. Mungkin ada 1-2 komentar, pertanyaan lain, silakan. Oh, Sofi sudah terpental. Oke, Maria Puji. Lin ini Bapak ya? Lin, Alfie. Iya, ada yang mau disampaikan, Lin? Ada yang mau ditanyakan? Lin dari mana? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Ya, orang tuamu dengar tidak apa, Sofi. Baiklah, bisa naik dan dialog langsung dengan orang tuamu, boleh, Sofi. Oke, Lin, ada sesuatu, silakan, Maria. Atau tema-tema yang kalian dengar di room sebelah yang butuh penjelasan. Oh, lagi makan, jangan ganggu. Makan itu tutup HP. Kamu makan juga dengar HP nih. Nanti makan salah lagi HP. Oh ya, teman-teman di bawah mungkin ada 1-2 hal, silakan. Sebentar ya. Roma, ada oknum Protestan di Timor Leste berkata bahwa gereja adalah kita sendiri. Hati-hati. Kalau gereja adalah kita sendiri, kalau kita mati, gereja juga mati. Iya kan? Kalau saya adalah gereja, dan ketika saya mati, gereja juga mati. Iya, mereka selalu bilang diri sendiri adalah mesbah Allah. Di mana tuh ya? Saya cari gereja adalah kita. Kita adalah anggota gereja, itu hal lain ya. Bukan kita adalah gereja, kita adalah anggota gereja. Bisa mengerti tidak? Untuk Haimito. Iya, Oke, tolong 1 Korintus 12 ayat bab 12 kalau tidak salah, ayat 12. Selanjutnya, kita ini adalah apa? Kita ini anggota gereja atau kita adalah gereja? Gereja itu dalam keseluruhan, semua dalam pengertian utuh ya. Kita adalah anggota gereja. Takutnya ketika kita mengatakan saya adalah gereja, nanti saya mati, gereja juga mati. Parah itu. 1 Korintus 12 mulai dari ayat 12. Yuli. Mulai dari ayat 12. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Lanjut. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Lanjut. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi banyak anggota. Oke, ini penting. Jadi kita adalah anggota apa? Lanjut ke ayat, kalau tidak salah ayat langsung ayat 23.
Ayat 23. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus. Oke, sudah. Nanti Aimi itu kalau Protestan omong itu bilang begini, kalau kau mati gereja juga mati kah? Kan lucu ya. Bener mau Iya, makanya kita adalah anggota gereja. gereja. Kan lucu. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh kalau begitu? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ini loh teologi tubuh dalam eklesiologinya Paulus adalah gereja itu sendiri. Tubuh itu dibangun dari banyak anggota. Tangan, kaki, jari, mata, telinga. Ini yang dikomparasikan oleh Paulus. Kepalanya Kristus, kita adalah tubuh, kita adalah anggota. Nah, makanya, bagaimana anggota dia? Kalau begitu kita ini adalah anggota dari tubuh Kristus. Masa si tangan pergi bangun dia punya gereja sendiri, Yulita? Iya. Mata bilang, saya adalah gereja, saya pergi bangun, saya punya mata sendiri. Apakah bisa dipisahkan dari tubuh? Mata dipisahkan, dicungkil, lalu dia bangun, dia punya gereja sendiri? Iya, mau nggak bisa. Lalu kaki kanan bilang, kalau itu saya potong, saya punya tubuh, ini ada yang kepalanya ada Kristus, saya bangun dengan gereja. Gereja kaki kanan, begitu kah? Atau saya potong, saya telinga kiri, nanti saya namakan gereja telinga kiri. Dengar Bapak itu Protestan, kita ini semua adalah anggota dari tubuh yang satu, yaitu gereja. Jangan pergi bangun, cungkil, potong kau jari kiri, kamu bangun denominasi. Mana tuh ayat kitab suci katakan begitu bahwa anggota bisa mengatakan saya yang paling penting. Jangan terjadi perpecahan dalam tubuh itu, ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jangan memecah-mecahkan. Kasihan Yesus itu. Dipotong-potong, dimutilasi. Romo. Sofi, Yang mau nanya, itu Romo. adalah bait Allah itu janji pembaptisan, tidak ada hubungan di sini. Halo, silakan Lin. Sofi, tubuh bait Allah itu adalah tujuan dari pembaptisan, oke? Supaya kita menjadi bait Allah. Itu karunia pembaptisan. Oke, silakan. Romo. Yo. Ini kan di dalam Wahyu 19 ayat 7 ya kan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Maksudnya perkawinan anak domba itu apa? Wahyu 19 itu tentang Ekaristi. Tentang Ekaristi adalah in persona Christi, di mana mempelai laki-laki Kristus menikahkan dirinya dengan mempelai perempuan yang itu adalah gereja. Makanya di situ dikatakan perkawinan anak domba. Oke? Oh. Wahyu 19 Soalnya- itu tentang Ekaristi, oke? Jangan Soalnya percaya di- Protestan yang tafsir sembarang-sembarang. Itu Enggak. perkawinan anak domba itu Ekaristi. Jadi pernikahan, karena setiap Ekaristi adalah in persona Christi, dan makanya tidak bisa perempuan Lin yang merayakan Ekaristi, karena nanti perempuan menikah perempuan, gereja itu feminim. Kalau perempuan yang merayakan Ekaristi dalam pengertian imam perempuan, bagaimana in persona Christi sedangkan Kristus itu laki-laki kan? Iya. Bagaimana dia merayakan perjamuan anak domba, Ekaristi itu, kalau dia perempuan menikahi gereja yang adalah mempelai perempuan. Jadi perempuan mengawini perempuan. Berarti Wahyu 19 harus dibaca semua dalam konteks dari 1. Kalau engkau baca dari 1, di situ ada 24 tua-tua presbiter yang adalah tipologi yang ada di 1 Tawarik 24 tentang 24 kelompok imamat. Oke. Nanti Jubala, Dupala dan semua. Karena itu Wahyu 19 itu sangat
omong tentang Ekaristi. Jadi engkau jangan penggal satu kata satu ayat, oke? Enggak, soalnya ada yang nanya ke saya ya kan. Ini yang dikatakan yang saya katakan ayatnya ya kan. Nah, di situ itu kan katanya di situ itu kan ada tulisan hari perkawinan anak domba. Nah, dia nanya, berarti Tuhanmu kawin dong. Nah, Tidak. ini agak kocak soalnya. Jadinya aku nanya ke Romo nih. Sudah, tapi engkau sudah mengerti. Tapi perkawinan Sudah. domba itu Ekaristi. Sudah. Ketika seorang imam kita merayakan Ekaristi, seorang imam merayakan Ekaristi, dia merayakan dalam in persona Kristi. Jadi Ekaristi adalah perkawinan anak domba, oke? Iya. Oke, sudah bisa mengerti. Makanya kalau perempuan yang merayakan Ekaristi, jadi perempuan mengawini perempuan, oke? Karena gereja itu adalah perempuan, feminim. Iya. Karena Yesus adalah anak domba itu, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dalam Yohanes 1:29. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena anak domba dalam ritus ekspiasi, ritus orang Yahudi, dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa. Bisa sandingkan sedikit Yulita di Keluaran 29 ayat 36. Maaf saya sedikit ini flu jadi Kita berapa mau? lihat kalian punya muka sedikit. Keluaran 29 ayat 36. Anak domba digunakan untuk apa? Saya jadi malu nih, biar kasih belakang saya punya muka dulu. Keluaran ayat berapa mau tadi mau? Ada tulis di bawah itu. 29. 29:36. 29:36. Tiap hari harus kau siapkan seekor lembu jantan sebagai kurban penghapus dosa untuk mengadakan perdamaian mesbah. Untuk mengadakan perdamaian. Mesbah itu harus kau sucikan. Kalau perdamaian itu untuk penghapusan dosa. Jadi Lin, perkawinan anak domba adalah setiap Ekaristi adalah korban penghapus Dosa. Itu penting sekali. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukan lagi dikorbankan anak dombanya. Yesus sudah menggantikannya, merubahnya dari ritus Harun yang mengorbankan anak domba. Karena dia itu sendiri anak domba. Perkawinan anak domba itu. Maka anak domba itu sendiri, maka dia merubah jadi ritus Melkisedek yang bersembahkan roti dan anggur. Oke, kira-kira seperti itu bisa kah? Ada pertanyaan di atas, tolong ya. Ada 1, 2, jangan lewatkan. Ada yang tanya di atas tadi. Teman-teman jangan ulangi terus-terus, nanti saya pusing nanti. Baca kembali yang sama. Alex, jangan ulang 1000 kali ya. Tolong teman-teman di atas bantu untuk catat. Kalau tidak nih, ulang terus begini saya bingung. Sebentar ada. Mau jawab yang mana? Apakah berdosa? Tentang dosa melawan Roh Kudus, yang tidak diampuni. Yang pertama, engkau tidak pergi mengaku dosa. Bang Justin itu di bawah Bang Justin naik aja bro, naik aja biar dijelasin sama Romo. Oh, Van Justin ini Wanes ya kalau nggak salah apa? Ya, Protestan. Kawin di situ berbicara tentang menyatukan kita gereja dengan Yesus Kristus kepala gereja. Aduh, belajar kembali Yohanes Wahyu 19 itu tentang Ekaristi. Ya, karena itu Ekaristi adalah momen di mana in persona Kristi yang merayakan Ekaristi dalam pribadinya Kristus mengawini gereja anak domba. Pernikahan anak domba di situ. Makanya Wahyu 19 itu sangat Ekaristi ya teman-teman. Kalau kita mau kupas tuntas di situ hari lain. Nanti ada yang mau bilang bahan tentang Wahyu 19 dan Ekaristi, saya bisa kirim nanti teman-teman. Oke, ya yang pertama bilang dosa melawan Roh Kudus. Yang pertama engkau tidak pergi mengaku dosa. Kenapa? Karena Yohanes 19, 22, 23. Yohanes 20,
Yohanes 20, 22, 23. Yesus menghembuskan apa kepada para rasul dan untuk apa? Yohanes 20, 22, 23 ya Mu. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus menghembuskan Roh Kudus untuk apa? Mengampuni dosa. Mengampuni dosa. Kalau engkau tidak pergi mengaku dosa, Maria, berarti engkau tidak percaya pembaharuan hidup oleh Roh? Tidak pengampunan. Tidak pengampunan dosa. Yang kedua, Roh itu memberi hidup dan hidup dalam kepenuhan. Kebenaran. Kebenaran gimana? Roh itu memberi hidup dan hidup di dalam kepenuhan. Hati-hati dengan membenci orang. 1 Yohanes 3:15. 1 Yohanes ya Mu. 1 Yohanes surat. 1 Yohanes 13. 3:15. Oh, 3:15. Sampai 13 Yohanes tuh. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jangan benci orang ya. Karena Maria, karena membenci itu sama dengan pembunuh. Dan pembunuh tidak memiliki hidup di dalam, tidak memiliki hidup kekal di dalam dirinya sendiri. Karena ingat, Roh yang memberi hidup dan hidup di dalam kepenuhan. Jadi kalau ambil roh engkau punya, orang lain punya hidup, engkau mengambil roh yang memberikan kehidupan. Hati-hati ya. Hati-hati. Dan orang yang Romo. Dan orang yang membenci saja sudah dimasukkan di dalam kategori pembunuh. Jangan benci-benci orangnya, Maria. Oh sebentar, Deus. Jangan benci. Oke, jangan membenci orang. Hati-hati dengan membenci orang. Apapun tindakan kita, apapun kemarahan kita, apalagi kalau kita sudah benci orang dan kita framing ad hominem di belakang, tusuk orang dari belakang kita, orang tidak tahu apa-apa, lebih parah lagi. Tidak gentleman. Oke, Deus, silakan. Deus, Romo, kalau pengakuan itu ya. Putus-putus DOC. DOC putus-putus. Ya. Pas. Lo? Putus-putus DOC. Iya, masih putus-putus. Lanjut saja. Jangan lanjut omong saja. Ya. Aku mau nanya ini Romo. Kalau pengakuan iman Augsburg itu yang tahun 1530 itu Protestan punya ya, Romo ya? Siapa? Pengakuan iman Augsburg itu. Pengakuan imannya siapa? Yang kita punya Nisea dan Credo para Rasul. Oh, berarti Protestan punya ya yang Augsburg itu ya? Iya, kita punya kan yang tahun 1530. Ini tahun 90-an. Tapi tidak mungkin gereja kan. Apalagi pengakuan kita sudah ada punya pendasar Credo para Rasul dan Credo Nisea. Oh, tapi setelah aku baca-baca, Martin Luther malah mengakui tubuh Kristus Ekaristi Sakramen itu malah benar-benar hadirat Tuhan. Dia Martin Luther tidak pernah mengatakan bahwa itu hanya simbol. Aku udah baca itu. Tapi ada perbedaan. Dia bukan transubstansia tetapi konsubstansia. Ya, konsubstansi. Dia berdasar konsepnya aja. Oke, apa itu konsubstansia? Engkau ambil roti, kau pegang roti ini dan Tuhan datang masuk di roti. Engkau bisa mengerti?
Oh, Itu konsubstansi. Dia mau pergi kapan saja, urusan dia. Seperti lagu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Itu konsubstansi ya. Karena dengan substansi yang ada. Jadi Tuhan datang dan masuk ke roti. Itu penjelasan paling mudah. Dia tidak mengubah. Kalau Katolik transubstansia. Roti ini diubah jadi tubuh Kristus. oh kalau yang Luther punya Paling itu gampang begitu. Konsubstansi artinya bersama dengan substansi. Artinya Tuhan datang dan tinggal di situ. Tidak dirubah. oh, berarti beda ya? Beda punya Katolik sama Sangat berbeda. Transubstansia roti itu diubah. Kenapa roti itu diubah? Ingat sekali. Yang pertama, Yohanes 6:55. Nanti saya beri perbedaan. Engkau sudah bisa mengerti DOC, konsubstansia dengan penjelasan yang paling mudah. Konsubstansia ini roti dan Tuhan datang masuk. Jadi bersama dengan Oke. substansi. Sedangkan transubstansia ini nih materi ini dirubah jadi substansi, jadi tubuh itu sendiri. jadi nyata. Jadi nyata. Karena itu perlu iman ya, perlu iman. Di dalam Berarti satu kalau Korintus. kalau Katolik punya itu transubstansi, sementara Luther punya itu Konsubstansi. 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 Oke, paham Romo. Oke, sekarang saya jelaskan kenapa transubstansi. Lili. Yohanes 6 ayat 55. Yulita, maaf. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Pertanyaan kita, bagaimana cara makan daging ini? Ayat 50. Inilah roti yang turun dari surga, siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Cara makan daging itu benar-benar dengan cara makan apa, Deose? Dengan cara memakan apa? Ya Romo? Ayat 55 dikatakan dagingku adalah benar-benar makanan. Lalu pertanyaan kita, bagaimana cara makan benar-benar daging itu? Benar-benar makan itu dengan cara makan apa? Roti. Roti. Dan roti itu yang ini yang kemarin Adi Markus itu sampai bilang saya, you are stupid. Dia bilang saya bodoh karena saya mau bantu dia supaya dia pakai ayat, jangan sembarang-sembarang. Kenapa roti? Karena roti itu sudah punya koinonia, persekutuan dengan tubuh itu sendiri, diubah jadi tubuh itu sendiri. 1 Korintus 10 ayat 16-17. Bayangkan setingkat Adi Markus bisa pakai kata kasar, jelek, buruk. Kenapa transubstansia? Ini loh penting. Dia adalah benar-benar makanan. Dagingku adalah benar-benar makanan. Dan bagaimana caranya? Makan roti. Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini akan hidup selamanya. Bagaimana? Daging benar-benar kok makan roti? Oh, di sini alasannya. 1 Korintus 10 ayat 16-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu satu, kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, sebab kita semua mendapat bagian dalam satu roti itu. Karena itu, 1 Korintus 11 ayat 27. Kalau kau tidak layak tapi kau terima, kau berdosa kepada tubuh dan darah, bukan berdosa kepada roti dan anggur. Sebab berikut. 11 ya, Mo? Bab 11 ayat 27. Ayat 27. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. DOC, kalau itu simbol, engkau tidak berdosa kepada tubuh dan darah. Kalau itu bukan simbol, sudah ditransubstansikan menjadi tubuh, maka roti yang kau terima sudah jadi tubuh, maka kau berdosa melawan apa, DOC? Melawan Kristus. Ya, disitulah kita pakai konteks. Kalau itu simbol, kalau hanya simbol, roti itu hanya simbol tubuh dan anggur itu adalah simbol darah,
maka engkau akan berdosa melawan tubuh dan darah atau tidak? Karena itu hanya simbol. Iya, melawan tubuh dan darah dong. Kalau itu hanya simbol, Iya, kalau Kalau kita simbol enggak. Kalau makanya hanya simbol dengar Bapak kita DOC, engkau dengar baik pertanyaan. Kalau Protestan mengatakan bahwa roti adalah simbol dari tubuh, simbol ya, dan anggur adalah simbol dari darah, maka ketika engkau tidak layak menerimanya, engkau bukan berdosa kepada tubuh dan darah, melainkan berdosa kepada simbol tubuh dan darah. Engkau berdosa kepada tubuh dan darah kalau pernyataan dirubah. Barang siapa yang tidak layak menerima tetapi menerima roti dan anggur itu yang sudah menjadi tubuh dan darah, maka dia berdosa kepada apa? Tubuh dan darah, bukan berdosa kepada simbol. Berdosa sungguh-sungguh. Engkau bisa mengerti? Paham. Berarti dia berdosanya kepada tubuh dan darah, bukan kepada simbolnya. Bukan kepada simbolnya. Sungguh-sungguh, Oke, bukan paham. lagi simbol. Protestan masih merayakan simbol. Oke, Romo, oke. Oke, ayat 29-nya. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. DOC, waktu kamu masih Protestan, oke lah sampai sekarang. Ketika kalian merayakan perjamuan malam, perjamuan kudus, ketika engkau diserahkan itu barang ya. Engkau berpikir bahwa itu darahnya Kristus? Enggak, itu hanya roti. Itu hanya roti. Jadi bagaimana dengan ayat ini? Kalau kalian tidak mengimani bahwa itu tubuh dan darah Tuhan, engkau mendatangkan hukuman untuk dirimu sendiri. Aku sendiri pun bingung, Romo, pas aku di situ kan. Aku bingungnya gini loh. Ada yang bilang simbol, ada yang bilang bukan simbol. Jadi nggak tahu mana yang betul. Tapi Iya, kalau makanya- pas di sini kan ini baru terang gitu. Jadi kesian kan? Kesian. Jadi di situ tidak ada yang mana yang pasti kan? Mana yang benar? Iya. Semua ajar suka-suka. Satunya Iya, pakai roti ini, satu pakai roti anak. Berarti tidak ada persekutuan. Iya betul. Oke, teman-teman, kenapa kalian tidak menerima darah kalau dalam pengertian ini ya, oke? Banyak orang itu ayat 29, baca ulang. Nah, baru aja tadi mau nanya itu, Romo. Yulita. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Oke, dia makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Jadi kalau kalian terima hosti saja, tubuhnya, tidak usah repot, tidak usah, kenapa darahnya di mana, kapan? Ini loh, sebab barang siapa makan dan minum tanpa mengakui adalah tubuh Tuhan. Inilah, jadi satu kan, darah dan daging disatukan jadi tubuh Tuhan. Jadi kalau teman-teman saudara-saudara hanya terima, karena ribuan orang hanya satu imam, kasihan dong imamnya. Oke, bisa dimengerti? Oh, berarti kalau di dalam Protestan itu berarti di dalam hosti itu mereka itu punya dua substansi dong. Ada substansi roti dan substansi Kristus. Ya kan, Darah. berdasarkan konsubstansi dengan substansi. Kalau Katolik kan itu benar-benar toh sungguh-sungguh. Tapi kalau dia konsubstansi, Dia datang berarti dan masuk. dia memiliki roti itu memiliki dua substansi yang nyata. Ada roti yang nyata dan tubuh Kristusnya yang nyata. Bisa Sehingga dia jadi karena konsubstansi. ya Deose, kenapa? Karena seperti lagu kau datang dan pergi sesuka hatimu. Jadi Tuhan datang dan tinggal, setelah dia pergi urusan dia. Iya betul. Jadi dia substansinya dia pernah datang dan dia substansinya dia pernah pergi. Berarti ya, Secara nyata berarti. karena dia datang dan tinggal bersama dengan. Berarti bersama dengan engkau bisa pergi. Tetapi kalau sudah menjadi tubuh, tidak bisa dipisahkan. Bisa mengerti? Oke. Berarti kita benar-benar memakan tubuh itu sendiri. Ya Yesus Bukan sudah roti, bilang. itu berarti itu bukan roti, tapi tubuh benar-benar tubuh. Benar sekali. Itu I perlu got a point. iman ya, perlu imanmu. Oke, Romo siap. Ayat 29 tuh, barang siapa yang tidak mengimani bahwa yang diterima adalah tubuh dan darah Tuhan, mendatangkan hukuman untuk dirinya sendiri. Karena makanan itu untuk keselamatan. Makanya mereka merayakan Ekaristi bersama dengan Paulus.
Sudah 14 hari tidak merayakan Ekaristi loh. Kerinduan mereka untuk Ekaristi itu ngeri sekali. Makanya Paulus bilang, kamu harus makan ini untuk keselamatanmu, dan tak selai rambutmu akan hilang. Sama yang tadi. Aku pas kemarin aku nggak ke gereja, jadinya aku rasanya itu kangen makan Ekaristi, Mas. Pastilah, kangen lah. Soalnya Kita hidup lah. kemarin aku nggak ke gereja itu karena gak ada yang bisa nganterin aku ke gereja. Karena mama saya ya kan juga jarang ke gereja. Aku udah bujuk mama saya, tapi mama saya nggak mau. Oke. Jadi jangan karena mamamu nggak mau, kamu nggak mau juga ya, Lin. Enggak, Pikir keselamatanmu, oke? aku lebih pengen ke gereja itu merasakan perayaan Ekaristinya. Ya, aku juga mau nanya, Romo. Ya? Oke. Hai Mito. Romo, kalau Katolik Sore itu saya ada- khusus Protestan, sebentar dikit, boleh menerima komuni mereka. Yang kau tidak percaya itu tubuh dan Kristus, kenapa kau terima? Mito. Romo. Kau pergi gereja Katolik, toh kau pergi Protestan, kami makan roti-roti di situ. Kalau kita baca 1 Korintus 11 ayat 1 sampai dengan 30, itu ada, atau 34, 32, silakan. Itu nanti ada perbedaan antara ibadat Yahudi, ibadat yang aneh-aneh, yang itu tuh, yang dibuat aneh-aneh itu, makan roti-roti besar itu tuh untuk kenyang itu, dan ibadat Ekaristi. Jadi Ekaristi harus dirayakan sesuai dengan yang diterima. Apa yang saya teruskan kepadamu adalah yang saya terima dari Tuhan, yaitu pada malam perjamuan terakhir, bukan perjamuan yang perjamuan yang dibuat oleh manusia. Makanya harus ikut apa yang dibuat oleh Yesus. Kalau dia bilang inilah tubuhku, kamu jangan tambah bilang itu simbol ya. Kalau dia bilang inilah darahku, kamu jangan bilang itu simbol darah, tidak ada. Karena Ekaristi harus dirayakan sesuai dengan Yulita ayat 23-nya. Ekaristi harus dirayakan sesuai dengan apa? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu, ia diserahkan mengambil roti. Oke, jadi DOC, Lin, Ekaristi harus dirayakan sesuai dengan yang diterima dari siapa? Dari Tuhan. Yesus. Dari para rasul. Dalam malam perjamuan terakhir Yesus bilang, inilah tubuhku, atau dia bilang inilah simbol tubuhku? Inilah tubuhku. Dia bilang mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, atau dia bilang dimeteraikan oleh simbol darahku? Inilah cawanku. Inilah darahku. Oke. Jadi inilah cawan, inilah darahku. Oke. Jadi kan lucu. Kan lucu dalam pengertian ini. Jadi Ekaristi yang harus dirayakan sesuai dengan yang diterima. Kalau yang tidak sesuai dengan yang diterima itu ayat 17 sampai 22. Yulita, baca itu perjamuan kudus yang dibuat oleh orang aneh-aneh itu. Paulus sudah kritik itu dari ayat 17 sampai dengan 22. Dalam petunjuk-petunjuk berikut ini, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai gereja, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada pihak yang berbeda-beda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu hendak menghina gereja Allah
dan mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Oke. Itu perbedaan antara perjamuan yang dikatakan perjamuan kudus yang dibuat oleh aneh-aneh ini dan perjamuan yang harus dirayakan sebagai perjamuan kudus. Itu ayat 23. Yang kuterima dari Tuhan itulah yang kuturuskan kepada kalian. Bahwa pada malam perjamuan terakhir Yesus bilang ini. Coba baca ayat 24-nya. Apakah dia bilang itu simbol tubuhnya? Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Dia bilang simbol tubuhku? Enggak, Yulita? Romo. Oke, ayat 25. Dia bilang simbol darahku, ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Di mana dia bilang simbol darah di situ atau darahku di situ. Oke, kira-kira begitu ya saya. Mereka juga suka membantah, Romo. Mereka juga suka membantah, Romo, di mana ayat yang berkata setiap hari harus ekaristi dan dilakukan berulang-ulang. Kemarin mereka nanyanya seperti itu. Kisah 1 ayat 46. Kisah 2 46. Kisah 2:46. Kisah 2:46. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Berkumpul apa? Mereka berkumpul tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Oke, buat apa saja tiap-tiap hari itu? Dengan bertekun dalam sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Oke. Jadi tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait suci karena tidak ada tempat. Di sana mereka tidak bisa merayakan Ekaristi. Makanya Ekaristi dirayakan di rumah-rumah secara Bergiliran. bergilir. Tadi kata secara bergilir karena tidak ada bangunan fisik untuk gereja pada saat itu, oke? Karena itu nanti lama-lama lahirlah paroki. Dari kata parokein artinya rumah di samping rumahku. Jadi rumah-rumah yang di samping berkumpul di tempat yang sama tiap hari mereka Ekaristi. Maka lahirlah paroki. Paroki artinya rumah di samping rumahku. Maka dari kumpulan dari rumah-rumah itu menjadi sebuah paroki. Begitu. Dan mereka memecahkan roti berapa hari? 1 bulan 1 kali? Yulita yang kau baca tadi? Tiap-tiap hari, Romo. Tiap-tiap hari. Mana mereka bilang bukan tiap-tiap hari di situ? Iya, mereka 3 bulan sekali. 1 bulan sekali, ada yang 1 tahun Orlando, saya sudah jelaskan terus-terus transubstansi tadi. Engkau tanya lagi yang sama saja. Catat ya, teman-teman. Nanti saya ulang terus nanti yang sama saja nanti tidak enak. Nanti besoklah kamu saya ulang kembali besok. Tadi DOC sudah tanya tadi tentang transubstansi dan konsubstansi dengan ayat-ayat. Ya, Orlando nanti semoga ada yang rekamin ini supaya jangan ulang lagi ya. Barusan nih mungkin 5 menit lalu selesai dijelaskan tentang transubstansi dan konsubstansi dengan ayat-ayat.